Yo semuanya, kembali lagi di channel ini Detektif Magang. Kalian masih bersama gua, Inspektur Adam. Dan di video ini kita bakal bahas suatu kasus yang mengerikan menurut gua, yaitu kasus Randy Stairs, seorang YouTuber dengan nama Andrew Blaze yang berubah menjadi pembunuh massal. Ya, tapi sebelum memulai pembahasannya, kalian bisa banget untuk like, share, dan subscribe video ini. Dan kalian juga bisa follow sosial media pribadi gua, dan kalian juga bisa DM di sana tentang kasus-kasus atau kisah apalagi yang kita akan bahas di video berikutnya. Dan seperti biasa, video ini dibagi menjadi beberapa bagian dan kita akan bahas untuk chapter pertama dulu. Chapter yang paling pertama, sebelum semua ini terjadi. Jadi yang membuat kasus ini mengerikan adalah karena Randy merekam semua rencananya dan motif yang sangat aneh di balik kejahatan yang dia lakukan. Jadi Randy mulai tertarik dengan dunia YouTube itu pada tahun 2008, di mana dia membuat channel dengan nama Pioneers Production. Dan di sana kontennya pada saat itu terlihat normal-normal saja. Dia mengupload konten dia sedang bermain video game, merekam reaksinya sambil bermain video game gitu kurang lebih. Dan seiring berjalannya waktu, jenis konten Randy mulai berubah waktu demi waktu. Dan di video-video terbarunya ini, Randy mulai menunjukkan obsesinya kepada serial kartun Danny Phantom yang menceritakan petualangan dari seorang karakter utamanya, Danny, yang mengalami insiden atau kecelakaan dengan portal untuk menuju ke dunia lain, dan kecelakaan ini membuat si Danny menjadi manusia hybrid yang bisa berubah menjadi hantu, jadi manusia setengah hantu. Dan melalui kartun ini, ketika dia masih SD, si Randy ini pertama kali melihat dan suka kepada seorang karakter yang ada di kartun ini yang bernama Amber McLean. Dan Randy sendiri mengaku pada saat pertama kali dia melihat karakter Amber McLean ini, dia merasakan ada sesuatu yang beda terjadi pada dirinya. Dan dia merasa semenjak hari itu dia merasa ada yang berubah dari dalam dirinya. Dan sejak saat itu, Randy mulai terobsesi dengan karakter ini hingga dia membuat karakternya sendiri dan serial animasinya sendiri yang berjudul Amber's Ghost Squad, yang obviously terinspirasi dari Amber McLean. Randy sendiri terlihat sangat invested pada series kartunnya ini hingga dia membuat stiker karakter buatannya sendiri dan menempelnya di mobil dia. Memang pada awalnya semua ini terlihat normal-normal saja ya, seperti layaknya orang ngefans sama suatu series atau suatu karakter kurang lebih gitu kan. Tapi ternyata obsesi dia terhadap kartun ini adalah sebuah awalan dari kegilaan yang akan terjadi. Sisi gelapnya Randy ini sebenarnya udah kelihatan semenjak dia masih kecil. Sejak kecil, Randy dikenal sebagai anak yang pemalu, sulit untuk bergaul, dan sejak kecil, Randy struggling dengan pikiran bahwa dia ingin mati. Karena pernah suatu ketika, dia bilang ingin membeli pesawat dan menjatuhkannya supaya dia bisa mati dengan instan. Dan contohnya pada klip berikut ini kita bisa melihat dark side dari Randy sejak masih kecil. It's not that easy. I can't suffer, not just me, but all the people who made me suffer. Why do you want to die so much? It's good to be living. Hingga di SMA, ternyata Randy masih membawa pikirannya dan hidup di dalam kesepian. Walau akhirnya dia punya beberapa teman, namun Randy sama sekali belum pernah ngedate atau sekedar dekat dengan lawan jenis gitu. Dan hal ini yang menjadi trigger si Randy untuk mempunyai behavior yang aneh, yaitu attention seeking atau suka mencari perhatian orang lain gitu. Dan contohnya pada saat dia presentasi di depan kelas disuruh menceritakan suatu kisah gitu kan. Si Randy menceritakan sebuah kisah karangannya sendiri di mana dia menceritakan salah satu karakter yang ada di ceritanya ini mati atau terbunuh dengan cara-cara yang sangat sadis dan sangat detail, sehingganya murid-murid lainnya ini merasa terganggu, dan Randy dengan cara ini merasa berhasil untuk mendapatkan perhatian dari teman-teman sekelasnya. Sedih ya? I must have wrote like 4 or 5 stories where the character got killed at the end, and I actually turned these in as assignments, and I never got like any like weird looks from the teacher or anything. She was a nice teacher and everything, really great. Yeah, the teacher never like felt concerned or anything. I just remember not getting any feedback in terms of that, so I don't know what she was thinking, but Di masa-masa akhir SMA, Randy semakin kehilangan arah. Nilainya hancur, nggak punya passion,
nggak tahu mau ngapain, dan dia sangat membenci pekerjaannya di supermarket. Tapi dia nggak punya pilihan lain, dia bilang, karena itu merupakan satu-satunya sumber income dia. Dan nggak lama dari itu, sesuatu terjadi kepada Randy. Dan ini merupakan titik balik yang membuat Randy itu semakin tenggelam ke dalam kegelapan. Karena pada saat itu, salah satu teman kakaknya yang bernama Tom tewas dalam kecelakaan mobil. Dia bilang kematian tersebut sangat memukul dia, sehingga setiap 1 tahun sekali, di tanggal yang sama, Randy pergi ke tempat kecelakaan itu terjadi. Dan keadaan itu semakin diperparah dikarenakan sahabat baru Randy yang bernama Matt juga meninggal dengan cara yang sama, yaitu tewas dalam kecelakaan mobil. Randy bilang, kematian Tom menyedot energi kehidupanku, dan kematian Matt adalah yang membunuhku. Randy percaya bahwasanya setelah dia mati, dia baru akan menjadi wujud sesungguhnya, yaitu wujud seperti hantu Amber McLean. Dan dia percaya setelah dia mati, dia akan hidup kembali menjadi sosok karakter buatannya itu. Randy yakin bahwasanya seharusnya dia nggak ada di dimensi bumi, melainkan di dimensi di mana Amber McLean berada, dan satu-satunya cara untuk mencapai dimensi itu adalah mati. Dalam time frame ini, Randy sebenarnya mulai terganggu dengan identitas gendernya. Beberapa kali dia mencoba memakai pakaian wanita seperti rok dan bra, dikarenakan dia percaya bahwasannya dia adalah perempuan yang terperangkap di dalam tubuh laki-laki. Di buku jurnalnya, dia juga menulis, "Aku duduk di sini sendirian, penuh dengan kekosongan. Aku mengenakan pakaian wanitaku dengan kaki yang menyilang. Kenapa aku terkutuk untuk hidup 2-3 dekade dengan badan yang menjijikan ini? Aku bukanlah laki-laki. Maaf, ayah dan ibu, tapi aku tidak pernah menyesal. Hari demi hari, semakin sulit untuk menjalani hidup dengan tubuh ini." Pikiran Randy hari makin hari itu semakin kacau dan sangat tidak sehat. Hal ini dibuktikan dengan obsesi barunya Randy, yaitu terobsesi pada suatu hal yang gila, di mana dia terobsesi terhadap Columbine High Massacre, yaitu kasus pembantaian massal di sebuah sekolah yang terjadi pada tahun 1999. Di tahun 2014, Randy mulai membangun rencananya. Jadi, pada live streamnya di tahun 2014, Randy bilang kepada viewersnya bahwasannya dia nggak lama lagi akan pergi dan akan berhenti dari YouTube. Tapi, setelah live stream yang penuh dengan pesimistik ini, Randy bilang bahwasannya 2014 merupakan salah satu tahun terbaiknya. Tapi ternyata kebahagiaan itu nggak bertahan lama setelah akhirnya dia merasa nggak puas dengan hidupnya untuk sekali lagi. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Randy mulai merencanakan misinya untuk bisa keluar dari tubuh yang menjijikannya ini. Tapi sebelum itu semua, Randy masih ingin melakukan satu hal, yaitu ingin membuat serial animasinya sendiri. Yang sudah kita sebut di awal tadi, EGS atau Amber's Ghost Squad. Dan setelah itu, dia berencana untuk membeli senjata demi kelancaran misinya ini. Obsesi Randy yang baru ini semakin menjadi-jadi. Hingga pada akhirnya, at one point, dia merasa ada suatu koneksi atau ikatan batin terhadap Eric Harris, yaitu pelaku pembantaian pada tahun 1999 ini. Randy sempat bingung awalnya untuk memilih tanggal yang tepat untuk melancarkan misi ini. Kemudian, dia ingin memutuskannya dengan kode angka dari huruf EGS yang berarti 5719 atau 5 Juli 2019. Namun seiring berjalannya waktu, Randy merasa dia nggak bisa untuk menunggu 2 tahun lamanya demi menjalankan misi ini. Dia ingin secepat mungkin mati dan berubah menjadi wujud aslinya. Namun, keinginan dia untuk membuat animasinya sebelum dia mati tidak tercapai. Dalam jurnalnya dia menulis, voice actor yang dia bayar untuk proyek animasinya ini sangat lambat, dan Randy semakin frustasi ketika mengetahui bahwasannya animator dari proyek ini menolak tawarannya karena merasa tidak nyaman dengan tema dari kisah ini gitu. Dan FYI, judul dari animasi ini adalah The Westboro High Massacre. Proyek dia gagal dan dia merasa udah cukup dan gak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemudian Randy membeli 2 shotgun dan menulis pada jurnalnya, "Kamu bodoh telah mempercayaiku dengan shotgun ini. Ibu, seandainya engkau tahu bahwasannya kau telah memastikan kematianku ketika engkau membawaku ke toko senjata itu."
Kemudian dia membuat konten video latihan menembak yang kelihatannya dia sedang berada di halaman belakang rumahnya, dan di sini terlihat jelas ada seseorang yang ngerekamin dia, dan sebenarnya ini membuat kita bertanya-tanya, siapa dia ini? Dan kenapa dia nggak sadar akan suatu hal yang sangat salah akan terjadi? Terutama ketika kita melihat Randy menggunakan baju yang sama yang digunakan oleh Eric Harris saat melakukan pembantaian pada tahun 1999. Tanda-tanda ini udah terlampau banyak, bahkan Randy sudah terang-terangan bilang di dalam videonya. Tapi kenapa nggak ada satupun yang sadar? Atau bahkan mungkin mereka cuma nggak mau tahu. Followers, subscribers, keluarga. Hari makin hari, Randy semakin kehilangan akal sehatnya. Seperti kita bisa lihat pada klip berikut ini. Got a 1983 quarter right here. You believe in fate? Here's the fate test. I'm gonna flip this 3 times, or the best out of 3 rather, and if it's heads, I'll do it here. If it's tails, supermarket. Best of 3. Here we go. Gonna touch it. You will see it as I see it. If I can find it. There it is. That's the tails. See that? Number 2. Looking at it. You land, you son of here. Heads. Had to be, huh? Have to have it come down to the very last coin flip. Okay, this is it. For all the marbles. Except we're playing for like much more than marbles here. I can't believe I'm having this come down to a coin flip. The flip of a coin. Here it goes. 1, 2, 3. It's gonna land behind the camera. Just to the side. I can't see it. I see it in the grass, but I can't see it. Tails. That is a tails, folks. Tails. Which means there's going to be a loss of a human life besides my own. Possibly more than one. That's fate for you. Ya, segila itu memang. Suatu hal yang mengerikan ditentukan hanya dengan menggunakan coin flip. What happened? What the happened, man? This is surreal right now, but I can't believe I'm saying this, but I think this is going to be my last video. I don't know what will happen to my channels after this. I don't know what people are going to think of me after this. It doesn't bother me, but just looking at everyone at the supermarket, the manager's coming in, just messing around and talking about this, and 4 more nights your whole lives are going to be turned upside down because of me. I'm going to f your life up. I can't wait. I want that supermarket to be closed for like a month or go out of business. It's a crime scene. It's going to be a crime scene. And then it'll be over. And then everything will just be thrown away. Whoever would have thought that a cartoon character would cause this to happen? A cartoon character. How can a cartoon character bring all this out in you? How is that even possible? The biggest question will always be, why? I partially told you why. I'm not going to tell you everything. There's stuff that you still don't know about me that I'll never tell you. I'll take it to the grave. Em, you want a chip? I'm not a psychopath. I don't hunt people down and kill them. I need to eat something substantial. I'm dying here. Take away YouTube, I'm nothing. I mean, there's other dimensions out there besides Earth. There's going to be a big eternal war. I will be laughing my white ghost female ass off.
when I get messages saying, you know, I help people get through dark times, or I change their life, you know, or my videos make them laugh their ass off or put a smile on their face, you know, that's all I ever really wanted deep down. It wasn't there in the beginning. Like in the beginning, I just wanted to be like, I wanted to get famous from it. That was pretty much it. But I was like Onision that had an actual decent fan base, pretty much. Personally, I actually used to watch Onision back in 2009. I used to use his music in my videos, and I just sort of went, like, all right, he's making really weird that I don't care about. So, because he would cross-dress and I'm like, no thanks. Even though I cross-dress myself, it's kind of funny. Pretty similar with some things we view. I say really brutal shit on Twitter sometimes, but people support it sometimes. It blows my mind. It's like, cool. It's a man's world. Men, women are better. I'm gonna miss you guys. I really am. My emotions just aren't what they used to be. Yet the most random thing in the world can make me cry, but things that are supposed to make you cry, they don't. Let It Go and Frozen made me cry. A lot. Not just once, numerous of times. Like almost every time I'd watch the movie, and I watched the movie like 20 times. Life's real short. Sometimes it feels like an eternity, but life's so damn short. And look at me, it's like I blinked and I was 24 and a half. And I'll die 24 and a half. I sit here and I ask myself, would I do it all over again if I could? I'm gonna be dead before next week ends. I'll be dead. Legit dead. This is it. So, okay, I'll miss you guys. I'll miss you a lot. Some of you maybe I'll see on the other side. And this is Andrew Blaze, signing off for the last time. Enjoy the rest of your lives. Andrew, out. Chapter 4, terakhir, pembantaian. 7 Juni 2017, pada pagi harinya, Randy sempat mengupload video yang cukup aneh. Nggak ada konteks, nggak ada apa-apa. Di dalam video tersebut, Randy menunjukkan sekeliling supermarket tempat dia bekerja dengan tujuan ingin memberitahu dan bayangan akan situasi yang akan terjadi pada esok hari kepada penontonnya. Dan di dalam video ini, Randy terlihat seperti mencari semua pintu keluar dari supermarket ini. Keesokan harinya, 8 Juni 2017, Randy bekerja di supermarket itu masuk pada shift malam. 4 orang pekerja lainnya sedang membereskan stok ke gudang dan bersiap-siap untuk pulang. Malam itu sunyi. Mereka terlalu lelah untuk menyadari bahwasanya Randy tidak ada di sana dan melakukan pekerjaannya. Karena memang Randy menghilang untuk mengelilingi supermarket dan menutup semua pintu keluar dari supermarket tersebut. Randy dengan santainya masuk ke dalam melalui pintu darurat. Melihat Randy, mereka tidak ada yang curiga sama sekali, terutama karena dia sedang memainkan HP seperti biasanya. Yang mereka tidak tahu adalah Randy memegang HP karena Randy sedang mengupload beberapa video dan tweet yang menggambarkan rencana pembantaian yang akan dia lakukan setelah ini. Ketika dia sudah yakin bahwasannya semua video dan tweetnya sudah terupload, Randy memulai pembantaian ini. Semua rekan kerjanya tidak ada yang sadar jika mereka sedang terjebak di dalam mimpi buruk tanpa jalan untuk keluar. Dan singkat cerita, mereka semua terbunuh dan Randy membunuh dirinya sendiri. Kemudian pihak kepolisian melakukan investigasi untuk menemukan motif sesungguhnya di balik kejahatan yang dilakukan oleh Randy. Mereka menemukan 2 buah shotgun dan pelurunya, seperangkat komputer dan kamera, dan mereka membawa jurnal milik Randy untuk diteliti lebih lanjut. Setelah dari itu, kepolisian memberikan keterangan bahwa saat kejadian, Randy menggunakan make up hitam di sekitar mata dan bibirnya yang diyakini agar bisa mirip dengan Amber McLean. Dan juga setelah itu, polisi memberikan keterangan bahwasannya pada saat melakukan aksi itu, Randy menggunakan bra dan pakaian dalam wanita. Dan dari sini kita bisa simpulin bahwasannya Randy itu benar-benar serius tentang mimpinya untuk reinkarnasi. Setelah semua tanda dan bahkan pengakuannya sendiri, mereka yang tahu lebih memilih untuk tutup mata. Dan tidak ada satupun upaya untuk menghentikan Randy yang sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah semua upaya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, per hari kejadian itu, nama Randy Stairs menjadi highlights di berita nasional. Bagi Randy, mission accomplished, walaupun harus ditempuh dengan cara yang sangat kejam seperti ini. Jujur, gue ada rasa sedikit empati terhadap si Randy ini. Karena ternyata, gue nggak tahu ya sebenarnya sebutan apa yang lebih tepat untuk dia ini selain mental illness dan kesepian. Ternyata 2 faktor itu bisa berdampak sangat jahat kepada pikiran si penderitanya.
Tapi di sisi lain, gue sangat nggak setuju, totally against it, 100% oleh apa yang dilakukan oleh si Randy ini. Terutama ketika dia bisa-bisanya menentukan kehidupan dan kematian orang hanya menggunakan coin flip. Ya, itu dia video pembahasan kasus kali ini, kasus Randy Stairs yang cukup gila. Sangat gila bahkan. Ya, mungkin dari kasus ini kita semua bisa belajar, terutama diri gue sendiri, itu bisa belajar untuk bisa lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Harus berani untuk bisa mengambil langkah dan mengambil tindakan terhadap tanda-tanda yang terjadi di luar sana, dan harus siap untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang berjuang untuk melawan pikiran mereka sendiri. Karena memang terkadang, karena sebuah empati, kita nggak jadi mati. Oke, that's it for today's video. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sekali lagi. And I'll see you guys later in the next case. Bye-bye.